Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita bersama lagi merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Ia telah bangkit. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 6. Firman Tuhan berkata, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Suatu gempa bumi menandai saat ketika Kristus meletakkan hidupnya, dan gempa bumi yang lain pula menyaksikan saat ketika Ia mengambilnya kembali dalam kemenangan. Ia yang telah menaklukkan kematian dan kubur keluar dari kubur dengan langkah seorang pemenang di tengah guncangan bumi, kilat yang memancar dan guruh yang bergemuruh. Kristus keluar dari kubur dalam keadaan dipermuliakan, dan pengawal Roma melihat Dia. Mata mereka terpaku pada wajahnya yang belum lama berselang. Sudah mereka olok-olok dan tertawakan. Dalam oknum yang dipermuliakan ini, mereka memandang orang tahanan yang telah mereka lihat di ruang pengadilan, seorang yang baginya mereka telah menganyam sebuah mahkota duri. Ketika melihat malaikat-malaikat dan juru selamat yang dipermuliakan itu, pengawal Roma pingsan dan menjadi seperti orang mati. Pada waktu para pengiring dari surga tersembunyi pada pemandangan mereka, berdirilah mereka, dan secepat anggota-anggota badan mereka yang gemetar dapat membawa mereka, pergilah mereka ke gerbang taman itu. Dalam keadaan terhuyung bagaikan orang mabuk, mereka pun pergi cepat-cepat ke kota dan menceritakan kepada orang-orang yang mereka jumpai tentang kabar ajaib itu. Mereka sedang menuju kepada Pilatus, tetapi berita mereka telah disampaikan kepada para penguasa Yahudi, dan imam-imam besar dan penghulu-penghulu menyuruh memanggilnya untuk dibawa menghadap mereka lebih dulu. Suatu rupa yang aneh ditunjukkan oleh serdadu-serdadu itu. Dalam keadaan gemetar karena ketakutan, muka mereka pucat. Mereka pun memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Serdadu-serdadu itu menceritakan segala sesuatu, sama seperti yang telah mereka lihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk memikirkan ataupun mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran saja. Dengan ucapan yang tidak menyenangkan, berkatalah mereka itu, adalah anak Allah yang sudah disalibkan. Kami telah mendengar seorang malaikat memasyurkan Dia sebagai yang mulia di surga, Raja kemuliaan. Muka imam-imam menjadi bagaikan muka orang mati. Kayafas coba berbicara, bibirnya bergerak, tetapi tidak mengeluarkan bunyi apapun. Suatu laporan yang menipu diberikan kepada serdadu-serdadu itu. Ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur, iblis menang. Ia berani mengharapkan bahwa juru selamat tidak akan mengambil hidupnya kembali. Ia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan pengawalnya di sekeliling kubur, berusaha menahan Kristus sebagai seorang tahanan. Ia sangat marah ketika malaikat-malaikatnya melarikan diri pada waktu pesuruh surga mendekati. Ketika ia melihat Kristus keluar dalam kemenangan, ia mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir dan bahwa ia harus mati pada akhirnya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 433 sampai 436. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang baru kami baca. Biarlah firman ini boleh menjadi perenungan bagi kami dan menguatkan iman kami bahwa Engkau telah memberikan janji keselamatan kepada kami. Dengan kebangkitan itu memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap setia bahwa janji-Mu pasti. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menang melawan kuasa kegelapan. Kami pun mampu menghadapi kuasa kegelapan hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Bersama dengan kami Tuhan, menyertai istirahat malam kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.